Byron buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Saya telah melihat orang tua itu. Bawahanku berpikir bahwa Lord of Light telah menunjukkan kinerja yang baik sekarang, jadi lebih baik untuk mengesampingkannya untuk saat ini. Alasan mengapa bawahan memberikan saran seperti itu adalah karena bawahan telah melihat penguasa cahaya, dan masa depan orang ini luar biasa. Jika bukan karena masalah Gotham Jin sebelumnya, Bai Lao mungkin sangat setuju. Tapi sekarang, sejak Gotham Jin berdiri, mereka jelas tidak akan takut lagi. Seperti yang dikatakan Bai Lao sebelumnya, yang sebenarnya kurang dari mereka bukanlah semua jenis sumber daya, tetapi orang-orang yang dapat mereka percayai. Jika tidak ada orang yang dapat dipercaya seperti itu, sumber daya ini akan tertinggal di sana, dan mereka tidak akan menggunakannya. Sekarang ada Gotham Jin, mereka secara alami tidak mau membiarkan Master Cahaya berkembang. Kami telah membuat keputusan tentang masalah ini, kamu hanya perlu menjaga hubungan yang baik dengan penguasa cahaya. Jika Lord of Light memiliki persyaratan yang tidak berlebihan, Anda juga bisa setuju. Tapi ingat, Yuntu tidak bisa memberi lebih. Byron mengangguk tak berdaya. Ya. Meninggalkan Mahkamah Agung, Byron menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tentu saja dia tahu apa maksud Bai Lao. Biarkan dia mempertahankan persahabatan yang dangkal dengan kuil penguasa cahaya. Dan kemudian biarkan Gotham Jin berurusan dengan penguasa cahaya. Satu-satunya hal yang mereka ragukan adalah apakah Gotham Jin dapat menyelesaikan misi ini dan apakah ia dapat memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kuil penguasa cahaya. Jika dia tidak bisa, maka Byron adalah kesempatan bagi Mahkamah Agung dan Lord of Light untuk berdamai. Jika dia bisa, maka itu tidak akan menjadi kerugian. Setidaknya hubungan baik yang dia pertahankan dengan kuil Lord of Light dapat memberi Gotham Jin peluang yang cukup. Memikirkan hal ini, Gotham Jin menggelengkan kepalanya. Seperti yang diharapkan dari Mahkamah Agung Ilahi, dengan sedikit usaha, dua tokoh kunci yang akan memeriksa dan menyeimbangkan kuil penguasa cahaya telah ditentukan. Yang perlu dilakukan selanjutnya adalah mengirim utusan ilahi untuk bekerja sama. Jika saya tidak melihat orang-orang di kuil penguasa cahaya, mungkin saya akan melakukan hal-hal persis seperti yang Anda pikirkan. Setelah ragu-ragu sebentar, Byron mengangkat sudut mulutnya sedikit. Pertempuran seperti ini menarik. Biarkan aku memikirkan siapa yang lebih baik untuk diperjuangkan. Byron tidak terburu-buru untuk meninggalkan Mahkamah Agung. Dia mengambil giliran lambat dan mengumpulkan beberapa informasi tentang Gotham Jin sebelum menuju ke kota reruntuhan atas nama menghubungi kuil penguasa cahaya. Hari ini, kuil penguasa cahaya berada di tengah-tengah perayaan yang menggembirakan. Kali ini, Yu Daoseng langsung memenangkan tempat pertama, membuat kuil penguasa cahaya terlihat garang di alam abadi. Hanya untuk merayakannya, dia merayakannya sepanjang malam. Qin Yichen tidak membiarkan Yu Daoseng kembali padanya sampai lampu menyala keesokan harinya. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik di kompetisi ini. Selanjutnya, saya harap kamu dapat berkultivasi dengan baik dan jangan tidak sabar. Yu Daoseng bersujud dalam-dalam pada Qin Yichen. Terima kasih, Tuan Cahaya. Qin Yichen melambaikan tangannya. Ayo turun, kalian berdua harus berhubungan satu sama lain. Qin Yichen tampaknya acuh tak acuh pada saat ini, dan sama sekali tidak berniat merawat anak ini. Tapi jauh di lubuk hati, Qin Yichen gelisah. Adegan perayaan tadi membuat Qin Yichen cukup akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Tetapi tidak peduli berapa banyak saya mencari dalam ingatan saya tidak dapat menemukan dari mana perasaan akrab itu berasal. Siapa yang memiliki kemampuan untuk mengutak-atik ingatanku tanpa terlihat? Qin Yichen telah waspada sejak dia menemukan sesuatu yang aneh sebelumnya. Dan fakta bahwa dia perlu melakukan terlalu banyak sekarang terlalu banyak. Terutama ketika dia melihat Athena dan sekelompok orang percaya menikmati diri mereka sendiri. Qin Yichen memiliki perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Rasa urgensi itu sepertinya menandakan sesuatu. Ini menunjukkan bahwa jarak antara dia dan dunia ini agak jauh. Tampaknya kebisingan dunia di depannya tidak ada hubungannya dengan dia. Kuil Lord of Light yang semarak dan aula yang sangat tenang membentuk kontras yang mencolok. Qin Yichen duduk di aula dengan wajah tenang. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, tanpa mengatakan apa-apa, dengan ekspresi serius di wajahnya. Tuan Cahaya. Hao Paro melirik Qin Yichen secara tak terduga, dan kemudian melihat kembali ke pemandangan bising di luar, dengan ledakan kejutan di hatinya. Tampaknya Lord of Light tidak seperti yang dia bayangkan, dan dia memiliki hubungan dekat dengan orang-orang yang percaya di kuil Lord of Light. Dalam adegan yang begitu hidup, Qin Yichen tidak berpartisipasi di dalamnya. Jika Hao Paro diganti, dia pasti akan bergabung, berbaur dengan orang-orang percaya, dan mengumpulkan kekuatan iman. Tapi Qin Yichen hanya duduk di sini saat ini dan tidak melakukan apa-apa. Hal ini tidak sejalan dengan persepsi Hao Paro tentang kekuatan iman. Qin Yichen memandang Hao Paro dengan ringan, dan tiba-tiba tertawa. Saya bergabung dengan mereka dan membuat mereka merasa tidak nyaman. Setelah mengatakan ini dengan santai, Qin Yichen memandang Hao Paro dan meraba-raba dagunya. Apa yang dikatakan penguasa kota Liancheng? Hao Paro menjelaskan instruksi penguasa kota Liancheng. Dan setelah itu,
Dia memandang Qin Yichen. Penguasa kota meminta saya untuk menanyakan berapa banyak yang bisa Anda berikan sebagai kompensasi. Qin Yichen mengangguk dan berbicara kepada orang banyak yang berisik dari kejauhan. Lin, kamu. Tiba-tiba, Lin Yu muncul di samping Qin Yichen dan memberi hormat dengan hormat. Apa perintahmu, Tuan Cahaya? Qin Yichen menunjuk ke Hall Paro. Orang ini dari kota pemurnian Beiyun. Jika Anda ingin tahu kompensasi seperti apa yang dapat diberikan kuil Guangzhou kami, Anda dapat membawanya ke jalur produksi Yuntu untuk melihatnya. Lin Yu mengangguk. Qin Yichen menjelaskan masalah ini kepadanya setelah dia kembali. Biarkan Lin Yu mempersiapkan ini. Tentu saja, ini bukan wajah bengkak dan pria gemuk, tetapi rendah hati, rendah hati, rendah hati. Kumpulkan semua hal di kuil penguasa cahaya, dan isolasi 2 atau 3 jalur produksi untuk tanah awan. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti orang seperti Hall Paro. Setelah instruksi Qin Yichen, Lin Yu juga membawa Hall Paro untuk berkunjung, sehingga dia bisa membuat kondisi untuk penguasa kota Beiyun Lian Cheng. Tak lama setelah Hall Paro pergi, Byron muncul di depan Qin Yichen dengan senyum di wajahnya. Tuan muda, ada kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin kamu dengar lebih dulu? Qin Yichen mengangkat alisnya sedikit. Orang ini Byron memiliki tujuan yang tidak murni. Qin Yichen skeptis dengan kata-katanya. Sekarang dia menghormati dan menghormati Anda. Dia mungkin memiliki tujuan lain. Apakah dia dengan tulus bekerja sama dengan kuil penguasa cahaya akan tergantung pada bagaimana dia melakukannya di masa depan. Qin Yichen memandang Byron di depannya, memikirkannya, dan kemudian berkata, saya memilih untuk mendengar kabar buruk terlebih dahulu. Byron mengangguk. Kabar buruknya adalah Gotham Jin sekarang didukung oleh Mahkamah Agung. Setelah berkultivasi di Menara Waktu selama 3000 tahun, dia akan kembali ke Mahkamah Agung setelah 3 hari. Pada saat itu, yang perlu kamu hadapi adalah ketidaknyamanan. Pelecehan dan serangan diam-diam dari Gotham Jin yang merupakan milik Mahkamah Agung.